Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah yang akan terjadi pada kehidupan kamu di bulan November. Apakah itu kita akan lihat ya, energi update kamu di bulan November ya. Tapi ingat juga Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Gemini, energi kamu di bulan November, apakah yang terjadi? Apakah yang terbaca? Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan lihat apakah yang terbaca. Ya, wow, aku melihat di sini ada unplug. Sepertinya ya di bulan November ini akan ada akan ada liburan ya, liburan untuk healing kah kamu, atau memang kamu sudah merencanakan cukup lama ya, untuk wah aku pengen berlibur, aku pengen merilekskan gitu ya pikiran-pikiran aku selama ini gitu. Karena mungkin sudah banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan, atau kamu sudah capek sibuk dengan semua hal-hal yang ya mungkin bersifat kayak pekerjaan lah juga seperti itu, ataupun bersifat, tentang sebuah cinta kamu ya, dimana mungkin kamu kayak lelah banget dan kamu lagi butuh untuk refreshing gitu ya. Karena kita itu butuh loh, hal-hal seperti itu sangat kita butuhkan, nggak mungkin kan kerja terus-terusan, terus kita mikirin, cinta terus-terusan gitu ya. Nah, sakit, kecewa, dikhianati, nah itu aja yang kita rasakan. Nah, di sinilah saatnya kamu untuk mungkin menikmati menikmati apa yang ada, pada kamu saat ini, intinya mungkin fasilitas gitu ya. Kamu punya punya fasilitas, finansial nih yang cukup. Kamu bisa menjaga diri kamu, ya mungkin dengan berlibur ataupun kamu, hangout gitu ya. Intinya dalam hal positif lah gitu. Intinya untuk ataupun untuk mengupgrade energi negatif yang selama ini bersemayam gitu loh di dalam pikiran kamu. Saatnya kamu untuk membuang semua itu, ya. Setelah itu apakah yang terjadi? Your loved. Oke. Ini adalah gambaran di mana kamu itu adalah orang yang mungkin layak gitu ya untuk dicintai, dimiliki ya. Karena kamu benar-benar kayak punya potensi, punya kualitas. Kamu benar-benar kayak pinter gitu loh dalam untuk mengembangkan diri kamu. Kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan, kamu tahu. Makanya mungkin banyak orang-orang yang mulai kayak mendekat, banyak orang-orang yang mungkin mulai mencintai kamu. Karena apa? Karena kamu juga memberikan rasa nyaman kepada mereka. Kamu open gitu ya, orangnya open banget gitu. Terus, pikiran kamu juga open minded lah gitu ya. Jadi tidak ada kata orang yang akan membenci kamu, nggak ada. Ya, kalaupun mereka membenci kamu, arti kata mereka itu adalah orang yang iri, ya begitu. Itu yang aku lihat. Dan aku juga merasakan kalau energi kamu itu kayak bisa membawa orang-orang, kayak merasa kayak terpukau gitu ya. Mereka-mereka itu terpukau dengan karismatik kamu. Makanya, karena kelembutan kamu, karena kebaikan kamu, karena apa yang kamu miliki ya, itulah yang membawa orang-orang banyak menyukai kamu dan mencintai kamu, ya. Oke. Aku juga lihat di sini ada play. Kamu akan mulai menikmati ataupun bermain-main begitu ya. Ini play bermain-main ya. Ini kata ada kegembiraan, atau ada kepuasan, ada kenikmatan ya yang saat ini kamu rasakan. Wow, seperti apakah itu? Your love, kamu akan mulai dicintai gitu. Ya itu bahagia banget. Pasti ya, siapapun orangnya, kalau dia disukai banyak orang, dicintai banyak orang, wah itu bahagia banget.
Tapi intinya kamu jangan sombong, kamu jangan merasa besar kepala gitu ya, kamu jangan merasa tinggi hati atau gimana ya, ini coba rendah hati aja, begitu ya. Ini ada slow down, slow down. Ada kalanya mungkin kamu pengen sendiri, ada kalanya kamu akan bermeditasi. Jadi di bulan November itu adalah bulan di mana kamu akan merasakan kenikmatan ataupun merasakan kebahagiaan ya dari apa yang sudah terjadi pada kamu selama ini ya saatnya. Mungkin ada kalanya juga, oh aku belum mau nih ketemu dengan orang-orang atau aku masih pengen sendiri. Ya udah kamu sendiri aja dulu. Karena di bulan November ini mungkin adalah waktu kamu untuk bermeditasi gitu loh. Untuk mempersiapkan masa depan kamu di tahun berikutnya. Karena ini mungkin ada beberapa bulan lagi gitu ya, yang benar-benar harus kamu maksimalkan gitu loh. Rencana kamu harus matangkan dan kamu juga harus bisa menjadi orang yang bijaksana dan dalam mengambil keputusan kamu mungkin bisa menggunakan logika ataupun perasaan kamu ataupun intuisi kamu. Ya, mungkin di sinilah dibutuhkan kamu untuk bermeditasi, menyendiri ataupun berlibur tadi ini mungkin kamu butuh gitu loh. Karena untuk merefresh semuanya. Oke. Aku juga melihat di sini. Give each other space. Ya, mungkin ada juga beberapa dari Gemini untuk memberikan ruang sedikit ya kepada siapapun mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu. Ya, maksudnya apa ini? Mungkin ada ya beberapa dari kamu itu mungkin kayak sulit move on awalnya gitu, atau kamu sulit membuka hati begitu ya, karena mungkin masa lalu yang begitu sangat menakutkan bagi kamu ya, sampai kamu trauma, sampai kamu depresi gitu, sampai kamu tidak mau untuk kayak menjalin hubungan ataupun terkoneksi dengan siapapun gitu. Kamu jadi introvert ya. Nah, disitulah akhirnya saat kamu bermeditasi, saat kamu mungkin pergi berliburan atau saat kamu untuk mencerahkan energi kamu gitu ya, mengupgrade energi kamu, akhirnya kartu ini muncul ya, dimana kamu memang disarankan untuk memberikan ruang sedikit di dalam kehidupan kamu ataupun di dalam hati kamu. Oke? Ya mungkin aja ada seseorang di sini yang akan datang kepada kamu ya. Jika kamu bisa memberikan ruang sedikit di hati kamu atau dalam kehidupan kamu, maka ya kamu akan sangat dicintai di sini. Karena kamu layak gitu loh. Kamu layak dicintai, kamu layak disayang, kamu layak dimiliki. Kamu layak menerima penghargaan gitu loh, ya. Begitu Gemini. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca dari kartu tarot di sini buat Gemini. Apakah yang terbaca? Oke, ada 5. Wow, ada The High Priestess. The High Priestess. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita spill dulu. Taruh di sini aja ya. Ada The Wood juga. Five of Pentacles, Six of Cups, Five of Swords, Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa ya. Oke, baik, kita akan coba baca di bottom of the deck. Di sini di bulan November, kamu itu Gemini akan mulai menjadi seseorang yang spiritual banget ya. Apa sedikit mungkin kamu merasa kayak kaitkan dengan keyakinan, kaitkan dengan Tuhan ya. Intinya perjalanan religi kamu ini sudah mulai kamu perhatikan ya. Kamu menjadi spiritual ya. Kamu menjadi seseorang yang benar-benar empati juga. Nah, intinya banyak hal yang membuat kamu merasa aku harus berubah gitu loh. Di bulan November ini ya mungkin kamu akan menjadi sangat spiritual sekali ya, karena mungkin kamu yakin bahwasanya semua ini adalah rencana semesta buat kamu ya, dimana akhirnya kamu akan bisa membuka hati, dimana kamu akhirnya akan dicintai, dan akhirnya kamu bisa menikmati kehidupan kamu saat ini. Jadi bulan November itu mungkin adalah bulan dimana kamu akan memulai suatu kehidupan yang benar-benar kayak terencana gitu loh ya. Oke.
Ini ada Five of Pentacles. Ini menggambarkan ya, kalau kamu ini dulunya pernah ya, pernah berada di titik memang benar-benar kayak sulit banget gitu. Kamu dijauhi orang ya, kamu mungkin tidak pernah dianggap oleh orang, atau kamu itu seperti jauh dari keberuntungan juga begitu ya. Arti kata kesengsaraan ini pernah terjadi ya. Nah, tapi inilah yang membuat kamu menjadi seorang yang kuat. Inilah kekuatan kamu sebenarnya. Karena kita itu pasti ditemukan dulu dengan hal-hal yang benar-benar kayak menempah diri kita gitu loh, menjadi seseorang yang memiliki inner strength gitu. Sehingga kamu nantinya untuk menghadapi masa depan selanjutnya, kamu akan siap. Siap dalam ya siap bertempur gitu loh. Karena kamu dibesarkan di lingkungan yang benar-benar kayak berjuang sekali gitu lah. Karena kalau kita eee, berkembang atau tumbuh di lingkungan yang penuh dengan tantangan, masalah, maka kita akan menjadi seorang pejuang, ya. Tapi kalau kamu dilahirkan atau tumbuh di dalam misalnya ya keluarga yang serba ada, keluarga yang kaya raya, apalagi mungkin di situ kamu dimanja, wah, saat kamu menemukan masalah, maka kamu akan merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu akan menjadi seorang yang rapuh banget gitu ya. Yang kamu rasakan hanyalah meratapi dan kayak ya mungkin justru kamu sampai menyalahkan keadaan. Nah, disitulah untungnya. Mungkin itu juga rencana dari semesta buat kamu ya. Sehingga kamu bisa menjadi seorang yang kuat. Oke? Oke, Gemini. Nah, itulah yang terbaca di sini. Ini gambaran bahwasanya kondisi ini mungkin harus kamu syukuri. Karena mungkin ini adalah salah satu rencana semesta untuk membentuk masa depan kamu. Ya. Nah, ini juga ada the world. Atau ada juga sih beberapa dari kamu seperti mengalami sebuah karma begitu ya. Namanya kita manusia ya, kita nggak tahu uh, dulunya apakah pernah menyakiti seseorang, dulunya apakah pernah melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain ya. Kita nggak tahu, terkadang kita nggak sadar. Nah, mungkin saat inilah Tuhan seperti memperlihatkan kepada kamu, atau Tuhan uh, pertanda sayang sama kamu ya, sehingga kamu diberikan masalah ataupun karma itu. Untuk apa? Untuk agar kamu terlepas dari semua kesulitan nantinya. Jadi itu. Jadi kalau kita benar-benar kayak sudah sadar, sudah merasakan ya, menyadarilah semua kesalahan kita. Kalaupun kita menjalankan sebuah karma, ya kita harus berpikir positif bahwasanya Tuhan itu sayang sama kita. Bahwasanya Tuhan itu memang benar-benar kayak hmm, oh, arti kata Tuhan sayang sama aku. Kenapa Tuhan berikan karma ini? Agar aku bisa terbebas dari kesulitan gitu. Oke? Nah, ini dia. Dan akhirnya kamu akan bisa bisa menaklukkan dunia nantinya. Karena kamu sudah ditempa dengan banyak masalah, dengan banyak problem begitu ya. Oke? Aku juga melihat ya beberapa dari Gemini ini akan ketemu nih dengan orang-orang yang berada di masa lalu ya. Kenapa? Karena kamu benar-benar sudah berubah ya. Kamu benar-benar kayak apa ya, kayak mulai dicintai, banyak disukai orang, sampai orang masa lalu pun juga akan mengejar kamu karena kelebihan yang kamu miliki itu. Ternyata banyak orang-orang baru sadar kalau kamu itu orang yang benar-benar kayak, wah, luar biasa banget gitu ya. Kamu sungguh luar biasa. Oke. Okay. Aku juga melihat di sini ada Five of Swords. Uh, Entah ini saat ini ataupun sebelumnya ataupun nanti di masa depan. Pernah kamu akan bertemu dengan sebuah pemikiran yang kayak sulit gitu loh. Kayak, kayaknya aku nggak mampu nih untuk berpikir atau melakukan ini. Mungkin ada ketidakpercaya dirian kamu ya muncul. Di bulan November itu terkadang ya banyak juga energi negatif yang akan mengganggu pikiran kamu. Nah, disitulah kamu akan diuji. Apakah kamu harus pasrah? Apakah kamu harus berjuang? Begitu loh. Nah, itu. Jadi intinya tetap semangatkan diri kamu. Tetap support diri kamu, effort diri kamu untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena di sini kan dimana kamu tadi kan butuh healing, butuh kesendirian, butuh menyembuhkan. Nah, akhirnya semua itu akan bisa membuat kamu menjadi orang yang kuat ya. Oke? Okay? Dan aku juga melihat ada Six of Swords. Ini mungkin ya beberapa dari kamu
saat seseorang di masa lalu yang sudah menyakiti kamu, kamu akan kedatangan ya seseorang di sini. Kedatangan seseorang yang benar-benar akan membawa kamu jauh dari semua masalah. Arti kata, nah, dia akan bisa menerima kamu apa adanya. Dia akan bisa menerima kamu dengan segala kekurangannya kamu. Ya, inilah hebatnya kamu. Kita akan coba lihat ya inisialnya. Siapa inisial orang itu ya. Ini orang baru ya, karena orang lama ini dia datang ke kamu itu mungkin hanya ingin minta maaf atau menebus kesalahannya, karena mungkin kamu sendiri yang tidak menginginkan itu lagi. Tapi jika kamu menginginkan itu lagi, orang masa lalu, ya mungkin kamu perlu pertimbangkan lagi ya. Oke, kita akan lihat zodiak apa aja. Bukan zodiak ya, inisial. Wah, VXB ya. Ini mungkin ada seseorang teman lama yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Inisialnya VXB. Ada KSD, teman kerja. Nah, mungkin ini teman kerja kamu, di mana kamu dia merasa kayak, oh, aku kok suka ya sama kamu, begitu ya. Inisialnya. Ada YA, teman sekolah. Ya, teman sekolah. Ini ada saudara, ini saudara nggak masuk ya. Nah, itu inisial, mungkin orang yang terkoneksi dengan kamu. Kita akan coba lihat ya, lagi di sini dari kartu oracle ini. Apalagi yang akan terbaca buat game ini untuk di bulan November. Oke. Vocation. Nah, ini kayak kite ini, kalau kite ini bahasa aku tuh bahasa Melayu. Aku tinggalnya di tanah Melayu ya. Rainbow, the most difficult part of situation is over. Nah, aku melihat ada sebuah beban berat yang kamu tanggung selama ini, itu akan berakhir ya. Kamu harus yakin itu. Kenapa? Karena kamu benar-benar kayak sudah menyadari. Kamu tahu juga apa yang harus kamu lakukan. Ada stuck juga. Ada take care or there will be a loss of material will. Aku melihat seperti kamu itu benar-benar kayak menjaga banget gitu, berhati-hati banget gitu ya, untuk, mendapatkan intinya apa yang kamu miliki saat ini, kamu akan menjaga itu. Kamu tidak ingin membiarkan itu semua pergi dari kamu, ya. Karena mungkin selama ini pernah kamu kehilangan sesuatu yang berharga, tapi mungkin dulunya kamu karena lalai atau kamu tidak menjaga ya. Nah, namun saat ini, saat kamu menemukan itu, apa yang kamu miliki saat ini, kamu tidak akan membiarkan semua yang kamu miliki itu pergi dari kamu, ya. Ada thoughts, spiritual development, ya, enlightenment, awareness, and understanding. Wah, ini aku juga melihat ya, yang aku katakan tadi, kamu akan bisa lebih spiritual, ya. Kamu akan benar-benar kayak bijak. Kamu akan menjadi orang yang berempati. Kamu akan bisa menjadi seseorang yang, wah, luar biasa lah ya. Kamu memang sangat luar biasa banget ya. Broken bright, unsuccessful outcome to a problem. Nah, mungkin ada ya di bulan November nanti itu kamu juga akan ketemu dengan masalah-masalah. Tapi kamu harus tahu, kamu itu punya kekuatan ya. Problem to be resolved ya. Intinya masalah itu sebenarnya adalah pembelajaran bagi kamu. Masalah itu adalah sebuah kekuatan bagi kamu sebenarnya kalau kamu paham ya. Karena dengan masalah itu akhirnya kamu bisa lebih lebih hati-hati, lebih teliti, lebih kayak apa ya? Lebih apa ya? Lebih waspada aja begitu ya. Ada breadth, successfully overcoming a problem. Nah, ini juga. Kamu akan merasakan ya ada sesuatu yang sudah berakhir, tapi ada sesuatu yang mungkin sudah selesai. Oh, ternyata masalah ini sudah selesai gitu loh. Dan itu semua akan berakhir begitu. Dan itu juga adalah satu awal baru bagi kamu untuk menata ulang kembali kehidupan kamu. Karena di sini ada an exciting event. Ya, di mana Gemini akan merasakan bahwa wah, ini peringatan sih bagi aku. Ini kayak perayaan juga gitu loh. Aku benar-benar harus beginilah, begitulah ya. Ya harus begitu gitu hidupnya gitu. Ya bagi Gemini. Jadi di bulan November ini banyak hal yang mungkin akan kamu rasakan ya. Kamu akan banyak dicintai orang ya. Ini apa ya, kayak ya kamu akan layak dan banyak dicintai orang dan disukai orang nantinya ya Gemini. Nah, ini mungkin akan terjadi pada kamu di bulan November. Walaupun nanti ada energi-energi negatif, itu mungkin akan bisa kamu abaikan ataupun kamu selesaikan. Oke? Mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat Gemini. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.